Oke. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bung Army. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Kailani. Ya, alhamdulillah ketemu lagi nih lewat Dumai dunia maya. Apa Ya, kabarnya terima nih? kasih Mas. Ya, alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Saya mendoakan juga Mas Kailani dan keluarga di Banjarmasin juga sehat. Saya senang sekali nih Amin. bisa diajak berkolaborasi dengan Mas Kailani yang dalam beberapa waktu ini cukup luar biasa viewersnya nih. Ini saya mengingatkan Mas Kailani kepada Bung Refli Harun yang juga sedang mewawancari tokoh-tokoh dunia. Terima kasih Mas sudah mengundang kami. Amin, sama-sama. Ini kan tokoh muda juga nih, Mi. Ya. Oke, sebelum kita sapa dulu, Mi, ini ada Mas Ardian Setiawan. Kata Mas Ardian, nah akhirnya online juga katanya. Ditunggu dari subuh tadi katanya. Masya Allah. Ya, artinya nih Mas Ardian benar-benar concern ya sama topik kita pada sore hari ini. Oke, selamat bergabung Mas Ardian. Salam Super Joss. Ya. Oke, mungkin sebelumnya Bung Army boleh dikenakan sedikit nih tentang background Bung Army gitu. Secara singkat aja biar pemirsa yang lain tahu. Kan kalau di Australian Award Alumni kan udah terkenal nih Bung Army ya. Pokoknya mereka udah tahu begitu ketik Armijal, maunya udah kelihatan database-nya. Tapi kan kalau pemirsa yang lain mungkin belum kenal. Nah, boleh deh secara singkat. Oke, baik Mas Kailani, terima kasih. Singkat saja, nama saya kalau itu kan Armijal, biasa dipanggil Army. Kalau saat ini sih pekerjaan sehari-hari saya saat ini saya diminta oleh menjadi staf ahli di DPR RI dalam mengkaji, memberikan feeding dan kajian-kajian strategis yang akan diberikan kepada anggota dewan untuk dirapatkan dengan para mitra yang ada di komisi kita. Kalau background yang lain, ya saya alhamdulillah dulu juga pernah mendapatkan beasiswa dari AAS pada tahun 2014. Kebetulan saya barengan dengan Mas Kailani waktu itu. Jadi ingat momen kita selama PDT dulu masa di Jakarta. Betul. Kemudian berkesempatan sekolah S2 di bidang Engineering Management di University of Australia di kota Adelaide. Ya, mungkin kira-kira itu Mas profil singkat. Oke. Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu nih atas kemarin jadi salah satu pemenang ya untuk yang Alumni Grand Scheme untuk round 2018. Selamat ya Mas Army, Bung Army. Selamat. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Okay. Ya, tentunya itu adalah topik utama kita di sore hari ini. Ya, semoga nanti kita bisa menginspirasi kawan-kawan mungkin yang sudah siap sama proposalnya. Nah, jadi dari hasil nonton sore ini mungkin bisa dipoles lagi nih, biar nanti si pemberi dana Ocean Award itu jatuh hati ya sama proposalnya. Oke, amin. Okay. Semoga bisa berbagi. Amin. Semoga bisa berbagi ilmu. Tapi mungkin saya harus memberikan semacam disclaimer Mas di sini kan. Jadi saya harus memberikan disclaimer bahwasanya apa yang saya sampaikan itu adalah mewakili pendapat pribadi saya yang tidak ada hubungannya dengan Australia Awards Indonesia gitu. Karena saya di sini hanya sebagai pernah menjadi peraih salah satu hibah bergengsi ini. Mungkin saya hanya bisa memberikan tips ataupun pengalaman yang saya alami waktu itu. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Australia Awards Indonesia. Ini mungkin harus saya sampaikan di awal agar teman-teman tidak menjadikan ini sebagai do not judge me on me seperti itu. Ini hanya pendapat pribadi saya, pengalaman saya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Oke, berbicara tentang ini Mi, alumni Grand Scheme. Nah, itu sebenarnya sih apa sih itu alumni Grand Scheme itu? Jadi alumni Grand Scheme itu Mas, mungkin kalau saya
melihat ini adalah upaya dari Australia Awards Indonesia tersendiri dalam rangka tetap menjalin hubungan dengan para alumninya, Mas, seperti itu. Mungkin jadi ini semacam kalau kita bicara sebuah produk nih ataupun bicara di dunia industri, ada namanya after sales service, Mas. Maka bisa jadi skema alumni grant scheme ini bagian dari after sales service yang disediakan oleh Australia Awards Indonesia agar tetap engage antara alumni-alumni yang tamatan Australia untuk bisa saling terikat kembali baik secara personal alumni ke alumni maupun ke Australianya ataupun ke instansi Australia Awards in Indonesia, seperti itu, Mas, kira-kira. Oke. Jadi 3 itu ya. Pertama engage kita dengan sesama alumni, kemudian engage dengan instansi atau lembaga dari pihak pemerintah Australia gitu ya. Dan tentunya kita engage juga dengan pemberi beasiswa ya, yang sudah pernah memberikan kita beasiswa gitu ya. Betul. Dan juga mungkin satu lagi mungkin saya tambahkan, Mas. Dan ini juga kesempatan bagi kita para alumni untuk memberikan kontribusi yang kepada daerah di sekitar kita. Ini persis seperti ketika kita ulang kembali proses kita mendapatkan beasiswa, tentu kita dipilih bukan karena kita pintar ataupun karena kita hebat, tapi mungkin karena ada kontribusi ataupun keinginan kita untuk berkontribusi lebih kepada lingkungan kita di sekitar kita ini, Mas. Dan ini saya pikir ini juga momen yang tepat, ajang yang tepat bagi kita untuk berkontribusi melalui skema alumni grant scheme ini. Oke. Terus yang boleh ikutan itu kan tidak mesti mereka dari penerima beasiswa Australia Award kan, yang penting mereka pernah studi di Australia gitu ya. Benarkah kayak gitu atau gimana? Betul, Mas. Jadi sebenarnya yang boleh mendaftar di alumni grant scheme ini mungkin kita bisa bagi dua dulu, Mas. Kita bisa mendaftar secara individu atau secara kelompok gitu. Kalau saya tidak salah mungkin belum berubah, Mas. Jadi waktu saya ikuti dulu tahun 2017, saya lulus dari tahun 2018, itu waktu itu boleh kita ajukan secara tim, secara individu maupun secara kelompok. Nah, memang di sini yang berhak mengajukan grant ini adalah para alumni yang pernah belajar di Australia, baik dia yang short term maupun long term, baik dia S1, S2 ataupun S3, baik dia yang melalui dana sendiri, dana dari pemerintah Indonesia atau dana dari Australia atau dana dari kampus misalnya, maka mereka semuanya itu, Mas, sejauh mereka bisa memberikan semacam bukti fisik, Mas, ya, bukti semacam ijazah ataupun transkrip ataupun parchment atau apa namanya, sejauh itu ada sertifikat itu ada mencantumkan instansi Australia, maka mereka berhak untuk mengikuti skema hibah alumni ini, Mas. Jadi bukan hanya untuk para penerima beasiswa Australia Award saja, bukan hanya bagi mereka yang S2 atau S3 saja, Mas, tapi mereka yang hanya 2 minggu pun boleh, yang short term pun boleh, Mas, gitu. Yang S1 juga bisa. Artinya kesempatan ini terbuka lebar ya bagi mereka yang pernah studi di Australia, baik mereka itu sifatnya short course ataupun yang degree istilahnya ya. Betul, Mas. Nah, berbicara tentang ini, yang award yang Bung Army dapatkan tahun 2018, itu proyeknya tentang apa sih? Itu proyek apa riset? Itu lebih kepada semacam proyek sih, Mas. Jadi proyek kita menamakan proyek kita itu Biotech Fit Project, Mas. Biotech Fit Project kalau kita bahasa Indonesia kan itu lebih kurang proyek pakan buatan, pakan alternatif, Mas. Jadi ini lebih concernnya lebih kepada tentang produktivitas peternakan yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kalau saya ceritakan sedikit pengalaman saya, kenapa saya tertarik mengajukan kegiatan ini, itu mungkin tidak kurang dari pengalaman saya mungkin dulu ketika kecil pernah menjadi anak gembala, Mas. Ya, anak gembala. Jadi waktu itu saya mengalami bahwasanya untuk mengembalai peternakan yang produktif itu
yang secara produktivitas itu bagus tentu harus ditunjang dari ketersediaan pakan. Nah, dan ketersediaan pakan itu menjadi sebuah problem saat ini, Mas, khususnya di daerah saya, di daerah Aceh Selatan. Nah, ketersediaan rumput yang terbatas, kemudian ketersediaan hijauan dan lain-lainnya itu membuat kami harus mengasong, Mas. Mengasong itu kita harus mengasong ininya, semacam menggembalakan, jadi menjaga, mengikuti kemanapun ternak kita pergi agar dia jangan sampai ke misalnya masuk ke dalam kebun petani ataupun kebun masyarakat yang malah mengganggu, malah bisa menimbulkan potensi-potensi konflik sosial di situ. Nah, dari pengalaman itu saya di tahun sebenarnya ide ini saya pengen wujudkan ketika tahun 2012, Mas. Jadi saya dapatkan konsep ini di tahun 2012, ide ini saya dapatkan, tapi waktu itu memang saya terkendala di dana yang itu tidak saya lakukan. Nah, kemudian ketika sepulang dari Australia, saya melihat ini ada sebuah skema yang ditawarkan oleh pemerintah Australia, lalu saya terpikir dengan ide yang saya dapatkan waktu itu. Singkatnya, yang saya lakukan di situ adalah bagaimana memanfaatkan limbah-limbah pertanian, Mas. Limbah-limbah pertanian, lalu itu kita olah, kita fermentasikan, kita berikan perlakuan-perlakuan tertentu secara mekanis maupun kimiawi, bahkan juga biologi. Lalu itu akan menjadi sebuah pakan alternatif yang bisa dijadikan sebagai sumber asupan nutrisi bagi ternak. Nah, gitu. Jadi yang saya lakukan waktu itu lebih kurang mengajarkan para peternak lokal di daerah kami untuk mulai aware, mulai memanfaatkan sumber-sumber daya alternatif yang selama ini tersedia banyak tapi nggak pernah dimanfaatkan. Dan itu bisa menjadi sumber asupan nutrisi bagi ternak mereka yang pada akhirnya kan bisa menjadi sumber produktivitas bagi mereka. Sederhana sekali sih sebenarnya, Mas, yang saya lakukan di situ. Tapi impact-nya yang penting ya. Kita tuh namanya? Impact tuh meskipun small ya, tapi ada impact-nya dari project atau proposal kita itu ya. Iya, betul, Mas. Saya mungkin kita sering membaca brosur yang diterbitkan oleh Australia Awards institution seperti mengatakan lebih kurang seperti ini. Small change makes a big difference gitu. Jadi jadi itu sangat menarik bagi saya, Mas, karena memang hal-hal kecil itu kalau kita jalankan dengan serius itu akan menjadi sebuah perubahan yang besar yang dialami sejak di hilirnya gitu. Dan kan kalau ya Mas ya. Ya silakan Armin. Oke, kemudian saya ceritakan sedikit lagi di project saya dulu, Mas. Jadi pertama kalau project saya itu mungkin sifatnya lebih kepada lintas dimensi, Mas. Jadi kalau kita pernah belajar namanya teori pembangunan berkelanjutan, tentu kita tahu yang namanya triple bottom line, Mas ya. Triple bottom line yang ada aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Jadi project saya waktu itu alhamdulillahnya itu, Mas, bisa membuat arsiran dari ketiga dimensi tersebut. Contoh misalnya begini, proyek saya kan bagaimana mengangkat peternak itu dia lebih produktif, Mas. Ketika dia lebih produktif, maka akan terjadi perbaikan ekonomi, akan terjadi perbaikan kesejahteraan kehidupannya, dan itu berkaitan dengan aspek ekonomi gitu. Lalu saya memanfaatkan limbah-limbah, Mas, limbah-limbah pertanian yang selama ini menjadi beban lingkungan, dan itu saya train para petani itu, saya memberikan pemahaman kenapa selama ini yang katakanlah kayak jerami padi ataupun limbah-limbah pertanian yang lain yang selama ini dibakar ataupun dibuang begitu saja yang membuat beban lingkungan, ini kenapa tidak diolah pada sesuatu yang menjadi hal yang berguna gitu, yang bisa menjadikan sumber energi bagi peternakan mereka. Jadi di situ sudah ada aspek lingkungan, Mas ya. Dan juga saya mengarahkan kalau ini bisa dibuat
karena kan yang tadi saya katakan, selama ini cara masyarakat menggembalakan ternaknya itu dengan cara mengasong, itu terjadi potensi sosial konflik di situ, Mas. Ada aspek sosial di situ. Contoh misalnya ketika dilepas liarkan, maka ternak-ternak tersebut bisa saja masuk ke kebun-kebun petani atau masuk ke pekarangan rumah, lalu dia atau mungkin secara estetika dia katakanlah yang namanya hewan, dia bisa saja buang hajat sembarangan dan itu tentu akan menimbulkan potensi-potensi gesekan-gesekan sosial di lingkungan kemasyarakatan. Nah, ini yang saya tailorkan waktu itu, Mas. Saya coba rajut, saya coba buat arsiran dari ketiga dimensi tersebut, yang mungkin ini yang menjadi menjadi mungkin poin lebih mungkin, Mas, ketika saya mendesain program saya ini gitu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke bincang-bincang berikutnya, ke topik berikutnya, kita nih sapa dulu nih, ada Mbak Ferry Anita, katanya Hai Mas Kai, Army, katanya udah ditunggu nih tadi linknya. Oke, mohon maaf nih agak delay tadi kita mulainya, ya, karena habis selesai mengajar sholat asar dulu. Kemudian ini ada juga nih dari Dina Rafidia, kata dia, Hai Bang Army, perkenalkan saya Dina dari Banjarmasin, ini kolega di kampus, Army. Boleh tahu ya waktu studi di AOC itu bidangnya apa katanya. Kemudian pertanyaan beliau, untuk mendapatkan grant ini apakah perlu ada kolaborasi dengan expert yang ada di uni-uni di OC katanya. Oke. Sebenarnya kalau bidang saya ketika saya kuliah dulu itu lebih kepada teknik industri, Mas, engineering management, dan kalau kita hubungkan dengan program yang saya lakukan itu tidak begitu erat kaitannya. Ada, tapi saya rasa tidak begitu linear, tidak begitu dekat. Tapi sebenarnya di sini kan tidak masalah. Bukan itu menjadi sebuah problem di sini. Namun mungkin kelebihan bagi kita yang mengajukan proyek yang sesuai dengan bidang pembidangan kita ataupun sesuai dengan minat kita, tentu itu akan menjadi lebih relevan, lebih mudah bagi kita untuk mengimplementasikannya, dan juga mungkin daya resonansinya jauh lebih baik mungkin, Mas, gitu. Nah, bukan berarti kita tidak boleh mengambil topik ataupun proyek di luar bidang kita. That's totally fine gitu. Karena pada prinsipnya kan di sini kan kita bukan one man show. Kita nanti paling kalau sebagai pelamar, katakanlah sebagai pemenang grant ini, nanti kan kita lebih kepada lebih kepada project leader, Mas. Tentu kita akan melibatkan para expert yang lebih expert di bidangnya. Nanti kita coba kolaborasi dengan kita. Jadi katakanlah kita di sini hanya sebagai director-nya saja, Mas, gitu. Bagaimana program kita bisa terdeliver dengan baik, yang menghasilkan output dan outcomes yang diinginkan. Kemudian mengenai pertanyaan kedua, apakah perlu dikolaborasikan dengan instansi yang ada di Australia? Kalau itu ada lebih baik, karena kalau kita lihat penilaian jadi Australia alumni grant scheme ini kan dia punya beberapa kriteria penilaian, Mas. Jadi kriteria penilaian itu kalau kita misal kayak tadi nih, kalau misalnya lintas dimensi mungkin akan lebih besar peluang diberikan sebagai pemenang gitu. Lalu kalau misalnya mengajak kolaborasi dengan instansi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka itu akan mendapat skor lebih. Akan ada extra mark yang itu mungkin menjadi sumber kita agar lebih berpotensi untuk mendapatkan grant ini. Namun kalau jujur di saya pribadi waktu itu tidak melibatkan kolaborasi dengan Australia, yang tidak saya libatkan dengan pemerintah Indonesia juga saya tidak libatkan waktu itu. Jadi pure sendiri gitu. Tapi kalau ada lebih baik gitu, karena akan lebih berpotensi kalau kita lihat dari rubrik penilaian yang ada di sana gitu. Oke. Berarti kemarin Bung Armija itu sendirian gitu ya, ketika mengajukan proyek itu ya? Ketika melamar proyek ini, saya tidak mengatakan saya akan bekerja sama dengan A atau B atau C. Namun ketika ini menang, ketika ini saya mendapatkan program itu, tentu saya akan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah Pemda setempat saya libatkan, Mas. Oke. Gitu.
Artinya tadi kan kita tuh harus bisa kerja multi instansi gitu ya, multi department, terus multi dimensi juga ya kan. Ya mungkin bisa saya katakan mereka akan melihat juga seberapa besar impact-nya ini kan, atau kontribusinya ini kan dari proposal yang kita sampaikan tadi. Oke. Nah itu semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Dina Rafidi ya. Kemudian lagi Bung Army, ini kan grant ini kan untuk namanya kan alumni grant scheme. Jadi kan yang mereka pernah studi di OC meskipun itu cuma short term atau cuma short course biasalah. Boleh nggak kalau misalnya kita bikin sebuah tim untuk menggarap proyek ini, terus isinya itu tidak semuanya alumni OZ, tapi ada juga alumni dari perguruan tinggi yang lain atau dalam negeri bahkan, bisa nggak kayak gitu, mix kayak gitu? Kalau saya tidak salah, Mas, kalau saya tidak salah, itu boleh sejauh yang menjadi tim leadernya itu tetap alumni tetap dari alumni Australia. Kalau saya tidak salah seperti itu, Mas. Baik. Oke, nah sekarang kita lanjut nih ke bahasan yang spesifik ya. Mungkin nih sudah ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang lagi nonton. Bung Army, tipsnya nih apa nih? Tipsnya supaya proposal itu menarik, artinya ya menarik gitu kan, menarik hati si calon reviewer sehingga nanti ketika baca itu langsung jatuh hatinya untuk memberikan grant ke kita. Apa aja tipsnya? Sebentar, Mas ya. Oke. Oke. Sebenarnya, Mas, kalau kita merujuk kepada informasi yang diberikan oleh pihak Australia Awards Indonesia sendiri sudah sangat jelas, Mas, sebenarnya. Kan kriteria yang mereka sebutkan di situ, rubrik-rubrik yang mereka berikan sebenarnya sudah memuat apa sih yang mereka inginkan. Nah, tinggal sih sebenarnya kalau menurut saya sih, Mas, lebih kepada ide yang kita berikan itu, Mas, sebenarnya. Bagaimana ide yang kita berikan itu menarik, kemudian wajar, kemudian juga memberikan output memberikan dampak kepada khalayak ramai. Semakin bagus impact yang diberikan, maka semakin berpeluang untuk menang. Jadi memang di sini ide itu sangat penting, Mas. Jadi ide itu sangat penting, apalagi ide itu bertalian ataupun sesuai dengan visinya Australia, maka tentu akan lebih menarik ataupun lebih diprioritaskan. Karena misalnya dengan konteks saya, Mas, konteks saya kan tentang peternakan itu, Mas. Nah, kalau kita melihat kan hubungan Indonesia Australia kan ada di kayak namanya itu Red Meat Partnership gitu. Red Meat Partnership itu, jadi itu mungkin kan ada semacam arsiran, Mas. Jadi mungkin dianggap ide yang saya tawarkan itu sesuai dengan programnya mereka gitu. Itu mungkin dari segi ide itu bisa kita jadikan sebagai suatu sudut pandang, Mas, bahwasanya kesesuaian ide itu bisa menjadi sebuah poin penting yang dinilai oleh Dewan Juri. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian secara konsep delivery, saya dulu, Mas, ketika mendapatkan mendapatkan hibah ini kan kita pernah dibawa workshop, Mas, ya. Kita diberikan pelatihan. Nah, di dalam pelatihan itu saya diberikan sebuah materi yang cukup, menurut saya itu cukup menarik, cukup baik ya, cukup cukup penting bagi kita ingin mendesain sebuah program gitu. Jadi sering sekali mungkin saya sampaikan sedikit dulu, Mas. Jadi sebuah program yang kita rancang itu ternyata memiliki 4 aspek dia, Mas. Ada 4 aspek. Pertama disebut sebagai product delivery, itu level pertama. Product delivery itu adalah kegiatan apa yang ingin kita lakukan, ya kan? Nah, setiap product delivery itu akan memberikan ke level kedua yang namanya capacity change. Nah, capacity change itu berupa penambahan kemampuan, penambahan ilmu pengetahuan, dan segala macamnya lah itu. Jadi pada level itu. Nah, sering sekali program-program yang ada
itu hanya menyentuh 2 level ini, Mas, yaitu product delivery, kegiatannya, dan capacity change, yaitu penambahan pengetahuannya gitu. Padahal yang mereka inginkan, dikatakan lebih kurang seperti ini. Mungkin program yang bagus itu adalah program yang bisa mencapai tahapan ketiga, level ketiga, atau bahkan mungkin level keempat. Nah, level ketiga itu apa? Level ketiga itu disebut dengan behavioral change. Itu adanya perubahan sikap, perubahan perilaku pada objek yang kita berikan. Misalnya yang saya lakukan kemarin. Saya kan programnya adalah memberikan pemahaman, itu kegiatan seminar ataupun kegiatan workshop tentang pemanfaatan limbah-limbah pertanian menjadi pakan alternatif. Itu product delivery-nya. Kemudian sebagai capacity change-nya, yaitu saya menginginkan para peternak yang saya libatkan dalam workshop ini akan mendapatkan pengetahuan lebih. Dari tadinya belum tahu menjadi tahu, dari tadinya tidak paham bahwasanya limbah-limbah selama ini dibuang, padahal bisa dimanfaatkan. Nah, kalau saya hanya mendesain program saya hanya seperti sampai di situ saja, mungkin peluangnya agak sedikit kurang, Mas. Karena kan nggak terlalu spesial kan. What makes that proposal so special gitu? Kalau hanya pada 2 level itu. Namun ketika saya kemarin merancang program saya waktu itu, saya juga menargetkan bahwasanya akan ada perubahan perilaku bagi masyarakat yang saya jadikan sebagai mitra binaan. Jadi saya targetkan waktu itu bahwasanya dalam sebulan si peternak lokal yang kita bina ini dari 25 orang ini akan memproduksi 50 kg misalnya per bulan pakan alternatif misalnya. Nah, jadi kan sudah mulai tergerak kan Mas, dari tadi product delivery hanya kegiatan seminar, kemudian si masyarakatnya menjadi teredukasi, lalu mereka juga mengalami namanya perubahan perilaku. Dari tadinya hanya membakar ataupun membiarkan begitu saja limbah-limbah yang berpotensi itu, mulai ada 1-2 yang mencoba mengambil, memanfaatkan, mentransformasi sesuai dengan yang pernah kita ajarkan di kegiatan workshop tadi. Nah, baru level keempat itu namanya outcomes. Ya, outcomes itu apabila proyek ini, kalau di saya, outcome itu ketika kesejahteraan petani itu berubah gitu. Si peternak ini dari awalnya mungkin dia mungkin pendapatannya kalau dihitung-hitung dari itu setahun mungkin sekian rupiah, maka dengan dia lakukan ini dengan baik, mungkin akan ada pertambahan sekian plus X seperti itu. Nah, itu akan menjadi outcomes. Nah, jujur program saya belum sampai outcomes. Tetapi ke behavioral change itu alhamdulillah sudah ada petani yang mulai, bahkan hingga saat ini masih mulai menerapkan praktek-praktek seperti itu, walaupun belum begitu reguler, belum begitu masif, dan tentu di situ pasti banyak kendala-kendala di lapangan yang terjadi. Jadi mungkin itu juga tips yang bisa saya berikan Mas ketika saya ikut workshop terlebih dulu. Jadi dalam mendesain proposal itu kita usahakan minimal sampai kepada level behavioral change itu Mas. Kalau memang produk delivery kita itu berupa misalnya katakanlah seminar seperti itu. Nah, kalau misalkan kita kan sebenarnya kan di Alumni Grant Scheme ini kan bukan hanya berbentuk seminar ya. Bisa juga berbentuk riset misalnya. Nah, riset itu kan kalau kita lihat dalam konteks riset, tentu outcomes yang paling besar adalah riset kita itu dipakai sebagai dasar kebijakan negara. Misalnya dengan kita riset itu tiba-tiba itu menjadi sebuah undang-undang, kan itu outcomes paling besar. But kita tahu it seems almost impossible gitu ya. It seems almost impossible. Tapi bisa saja kalau memang ini mulai menjadi sebuah ke level behavioral change-nya itu dari kalau cuma kegiatan riset lalu mulai ada diseminasi, mulai ada semacam awareness. Coba angkat yang ketiga, kalau kita pengennya nih awareness ini juga berubah gitu, menjadi ranah misal katakanlah sudah mulai orang mempertimbangkan bahwasanya dalam ini perlu mempertimbangkan aspek ini dalam bidang riset yang dia sampaikan gitu. Nah, kalau yang terakhir kalau mau sampai ke outcomes-nya, yang riset kita itu ya tadi Mas bisa diundang-undangkan atau dijadikan peraturan daerah ataupun peraturan tingkat lokal gitu.
Jadi ya hal-hal seperti itu akan tentu lebih menarik gitu. Oke. Oke, kita sapa lagi nih, ada Muhib Balangan, kata dia, saya juga naksir nih, pengen S2 seperti Bapak Khailani dan Bapak Army katanya. Kita doakan ya, semoga bisa S2 ke Australia juga. Amin ya robbal alamin, insya Allah. Oke. Kan kita bicara tentang benefit nih, Bung Army, benefit ya. Kan setelah kita melakukan proses penyiapan proposal kita submit, terus mereka seleksi, mereka review, kemudian masuk yang sebagai pemenang gitu ya, terus kita implementasi kegiatan. Nah tentunya kan kita tidak bisa menutup mata kan, pasti ada benefit yang kita dapatkan dari itu, entah itu sifatnya finansial, networking, ataupun yang lainnya. Nah, yang selama ini Bung Army rasakan apa saja benefit dari ini, supaya kita bisa memotivasi nih kawan-kawan yang pernah studi di OC, ataupun mereka yang mau kolaborasi sama yang pernah studi di OC, nah bahwa ini loh benefit dari grad scheme ini, bahwa sangat besar sekali manfaatnya sebagai professional development, capacity building dan sebagainya. Kalau saya pengalaman saya pribadi ya Mas ya, kalau saya pribadi sih yang paling benefit yang paling besar saya rasakan ketika mendapatkan program hibah ini adalah getting connected back to Australia. Mas. Gimana? Jadi mungkin Mas Khailani juga merasakan hal yang sama sepertinya. Jadi ketika kita sudah selesai sekolah di Australia, kita pulang dan kita sibuk dengan dunia kita masing-masing, tiba-tiba somehow kita, kalau pengalaman saya itu Mas, saya lost gitu Mas. Saya kayak semacam dulunya saya sangat Australian minded, itu tiba-tiba itu rasa itu hilang Mas. Teman-teman tidak ada lagi gitu. Teman-teman pada sibuk, yang lainnya pada sibuk gitu kan. Mungkin mulai selamanya kita gampang saja bertegur sapa karena memiliki jadwal yang relatif sama. Namun ketika kita sudah kembali ke Indonesia, kita berada pada daerah masing-masing dengan dunia kerja masing-masing, disiplin masing-masing, dan itu membuat kita jadi berjarak waktu itu Mas, ya kan? Jadi berjarak. Mau bertanya sungkan, mungkin takut mengganggu atau apalah alasan-alasan lainnya yang membuat kita tidak terkoneksi dengan teman kita. Lalu ketika saya apply ini, ketika saya mendapatkan email dari pihak Australia Awards in Indonesia, dan itu kan emailnya sangat personal, misalnya langsung menyebutkan nama, bla 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 gitu. Paling selama ini kan kita kalaupun ada kan masuk spam, masuk broadcast dari kampus, promosi, iklan dan segala macam. Yang itu sifatnya tidak personal gitu. Dan ketika saya mendapatkan itu, waduh, saya semacam Australia Sensation itu kayak kembali hadir Mas, dan itu merupakan sebuah kebahagiaan yang sulit saya ungkapkan dengan kata-kata, yang tidak bisa saya uangkan, kita nominalkan, karena itu menyangkut dengan kepuasan, nostalgia dan segala macam itu yang saya alami. Dan bahkan ketika saya posting, kita sih memang dianjurkan Mas, ketika kita sudah mendapatkan program ini, kita memang dianjurkan untuk mempublikasi kegiatan-kegiatan kita agar semakin banyak alumni-alumni yang lain juga ikut paham program ini dan mengikuti kegiatan ini. Jadi memang dianjurkan untuk memposting itu di media sosial untuk dipublikasikan. Lalu ketika saya publikasikan kegiatan saya itu, saya terkoneksi dengan teman saya yang dulu kuliah di kota yang berbeda, tapi dia di bidang yang sama Mas. Dan kita karena sudah ada kesamaan ini, jadi semacam kita jadi enak aja ngobrolnya tanpa ada sungkan. Malah kita ngobrolnya sampai sejam 2 jam kayak orang pacaran jadinya. Kira-kira seperti itu. Itu benefit yang saya rasakan, yang paling saya syukuri Mas, itu getting connected back ke Australian nuansa Australianya lah kira-kira Mas. Gitu. Baik. Oke, Bung Army, ini kan ada tadi yang pengen S2 gitu kan, yang nonton ini mungkin ada yang sudah mulai sibuk ya dengan kegiatannya sehari-hari, hingga mungkin lupa ya sama semangat atau ruhnya ketika di OC kemarin. Kalau di OC mungkin ketika dia S2 dia senang belajar gitu kan, terus eksplorasi OC.
bagi mereka yang udah PhD kan kemarin udah terbentuk ya mental sebagai riset atau peneliti ya. Nah sekarang kan dengan adanya grant scheme ini kita berusaha untuk getting back ke situ ya. Nah ini mohon di-share nih yang dari Army 3 mantra sakti dari Bung Army hingga sampai ke pencapaian saat ini. Jadi mulai dari dapat award, Ocean Award, kemudian sekarang jadi staf ahli menteri lagi nih. Mungkin bentar lagi jadi menteri nih. Kemudian lagi kegiatan project yang meskipun itu small chance tapi creating big impact. Nah, 3 mantra sakti yang selalu jadi pengaruh Bung Army hingga sampai ke titik pencapaian saat ini apa aja? Oke, ini sebenarnya saya sih saya sedikit inferior nih kalau ceritakan hal ini kepada Mas Khailani gitu, karena memang saya tahu betul yang saya lakukan ini, pengalaman saya itu tidak ada seberapanya dengan pengalaman perjuangan yang Mas Khailani lakukan gitu. Saya tahu betul Mas Khailani, kita pernah bertemu di pertemuan pertama kita di dunia ini, Mas, di depan warung fotokopi itu. Saya masih ingat betul percakapan kita waktu itu, Mas, di Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Tapi mungkin untuk teman-teman yang mengikuti siaran ini, kalau saya pribadi sih, kita perlu yakin kepada diri kita, Mas. Itu mungkin satu, Mas, ya, bahwa knowing your value, Mas. Itu menurut saya itu penting. Saya waktu itu meyakini bahwasanya saya bisa, bahwa saya punya potensi untuk maju, bahwasanya saya bisa mendapatkan apa yang saya impikan. Jadi knowing your value itu penting bagi saya, Mas. Menurut saya seperti itu, sehingga kita bisa menilai kita ini di level berapa gitu. Jadi mungkin bahasa gampangnya kan harus positive thinking, harus percaya diri bahwa kita bisa menggapai impian dan cita-cita yang setelah kita impikan gitu. Yang kedua sih, ya harus effort, masa harus going extra miles. Artinya harus betul-betul berusaha memberikan kemampuan terbaik yang bisa kita berikan, do our best gitu, our utmost best malah, ya kan, yang betul-betul kita harus push betul diri kita untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan itu. Dan yang ketiga tentu jangan lupa doa dan restu orang tua, Mas, ya. Menurut saya itu doa dan restu orang tua itu cukup penting, dan saya yakin saya lulus itu bukan karena saya hebat, tapi saya yakin itu memang karena doa-doa orang tua, ayah, ibu, keluarga, dan teman-teman yang lainnya, Mas. Mungkin itu, Mas. Oke. Baik, terima kasih banyak Bung Army atas waktunya sore hari ini. Semoga sukses dengan karirnya, dan kita doakan ya Bung Army tidak jadi staf ahli lagi, tapi nanti jadi menteri ya. Menteri apa maunya nih? Menteri Sekretaris Negara mungkin ya? Atau jadi presiden ya? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan, Mas, ya, tetap kepada teman-teman yang mungkin mengikuti acara ini, kalau mungkin saya sedikit tambahkan, Mas, gitu. Bagaimana sih cara mendapatkan ide? Tadi kan saya sudah singgung sedikit bahwasanya di sini kan kita jual ide yang penting, Mas. Jadi ide itu kan bagaimana? Mungkin menurut saya sih, Mas, yang kalau saya boleh sampaikan, untuk mendapatkan ide itu pertama tentu dari pengalaman pribadi, Mas, ya. Pengalaman pribadi, kalau saya pribadi sih itu memang kan jelas ya, saya sebagai anak penggembala, saya tahu betul apa masalah yang terjadi, saya tahu betul bagaimana solusi yang bisa dapatkan. Jadi tinggal waktu itu saya tidak ada dana untuk mewujudkan visi itu. Nah, hadirnya AGS ini menjadi sebuah jawaban bagi saya untuk berkontribusi kecil kepada daerah di tempat tinggal saya. Kemudian tentu yang kedua, Mas, dari membaca kali, Mas, ya, untuk mendapat inspirasi itu bisa dari
membaca sebanyak-banyaknya. Mungkin dari bacaan itu bisa kita jadikan sebagai sebuah source of inspiration bagi kita untuk membuat sebuah project gitu. Yang ketiga mungkin ya harus sering-sering berdiskusi Mas. Kayak seperti dengan Mas kalian ini, mungkin kita sering brainstorming dengan teman-teman gitu kan. Dan ini yang paling ampuh seperti ini sih sebenarnya Mas, karena kan ketika ada 2 kepala kan jauh lebih unggul daripada 1 kepala gitu. Begitu juga betul. Berikutnya 3 kepala tentu lebih unggul daripada 2 kepala dan selanjutnya. Jadi pengalaman pribadi, kemudian dari banyak membaca ataupun menonton ataupun melihat-lihat ketika kita berjalan kan. Lalu yang ketiga itu kita brainstorming dengan teman-teman, kita diskusi, memikirkan ide-ide apa yang bisa kita garap untuk berkontribusi kepada lingkungan kita, Mas. Oke, terima kasih banyak atas inspirasinya. Dan saya yakin banyak viewer yang nonton ini akan terinspirasi ya. Dan semoga tahun ini semakin banyak proposal AGS yang masuk kan, makin banyak, makin kompetitif, makin asik ya kan? Makin asik, iya. Dan kalau saya tidak salah, kalau untuk tahun ini mungkin agak spesial Mas. Itu ide-ide yang berhubungan dengan penanganan COVID itu yang sedang lagi dilirik saat ini. Mungkin kalau tahun ini agak sedikit berbeda temanya Mas. Mungkin ini lebih khusus kepada penanganan ataupun penanggulangan COVID-19 ini. Kita juga berdoa agar pandemi yang terjadi di negara kita dan di seluruh dunia ini segera berlalu. Tetap kita jaga protokol kesehatan, menerapkan social distancing, pakai masker kalau kita keluar, sering-sering cuci tangan. Aduh, ini kayaknya sudah kayak jadi biro penerangan Mas ya. Ya, intinya kita harus ya, mudah-mudahan didengar oleh viewers Mas Kailani yang jumlahnya jutaan ya kan. Waduh, enggak juga lah. Luar biasa ini. Oke. Baik, sekali lagi diucapkan terima kasih. Thank you very much, mate. Good luck and best of luck for you. And terima kasih banyak udah bergabung sore hari ini, dan kawan-kawan tadi yang udah merespon maupun yang lagi nonton, terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga ya bincang-bincang singkat ini bisa menginspirasi. Yang paling tidak, walaupun kawan-kawan bukan dari alumni Australian University atau Australian Award, pasti akan punya ide-ide baru tuh, bagaimana sih bikin creating small impact gitu ya. Meskipun kecil, hal yang dilakukan tapi kontribusinya besar ya buat masyarakat sekitar. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kailani. Thank you.